Pada Agustus 1950, Republik Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan diikuti oleh perubahan Undang-Undang Dasarnya dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perubahan inilah yang membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyelesaikan video pembelajaran ini, sekarang saya kembali dengan mata pembelajaran yang berbeda, yaitu Sejarah Indonesia kelas 12 dengan materi di bab 2, yaitu Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dan pada bab ini kita akan mengulas dua subbab yang terkait. Pada subbab pertama kita akan membahas tentang perkembangan politik masa demokrasi liberal, dan di subbab kedua kita akan membahas tentang mencari sistem ekonomi nasional. Jadi seperti apa pembahasannya, simak video ini sampai akhir. Oke, kita masuk pada subbab pertama, yaitu perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Jadi teman-teman, pada awal kemerdekaan, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950 sebagai landasan hukum Republik Indonesia dengan menggunakan sistem parlementer, yang artinya suatu kabinet disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartean dalam parlemen, sehingga era ini disebut dengan zaman demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal juga identik dengan pergantian kabinet yang sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada dan tidak pernah diselesaikan dengan baik, mulai dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Mulai dari Kabinet Natsir dari Masyumi, Kabinet Sukiman dari Masyumi, Kabinet Wilopo dari PNI, Kabinet Ali Sastroamidjojo I dari PNI, Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi, Kabinet Ali Sastroamidjojo II dari PNI, dan yang terakhir yaitu Kabinet Juanda atau yang disebut dengan desakan kabinet. Dari kabinet-kabinet tersebut sebenarnya memiliki program dengan tujuan yang sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat. Di urutan kedua ada Kabinet Sukiman yang dibentuk pada tanggal 26 April 1951. Berbeda dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman berhasil mendapat dukungan dari dua partai besar, yaitu dari Masyumi dan dari PNI. Namun beberapa kebijakan dari kabinet ini justru menimbulkan masalah, seperti ketika Menteri Kehakiman Muhammad Yamin membebaskan sebanyak 950 orang tahanan SOB atau Stadtfeind Oorlog en Beleg tanpa persetujuan. Kondisi dari Kabinet Sukiman semakin terguncang ketika muncul mosi tidak percaya dari Sunarjo PNI terkait penandatanganan perjanjian Mutual Security Acts atau MSA antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Nerly Cochrane, yang dianggap sebagai suatu langkah kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat membawa Indonesia masuk dalam strategi Amerika Serikat sehingga menyimpang dari asas politik luar negeri bebas aktif. Nah, mosi ini yang menyebabkan Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo mengundurkan diri dan penyerahan mandat oleh Sukiman kepada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Februari 1952. Lalu di urutan ketiga ada Kabinet Wilopo yang dibentuk pada tanggal 30 Maret 1952. Nah, Kabinet Wilopo ini berhasil mendapat dukungan yang lebih luas dibanding dari dua kabinet sebelumnya, yaitu dengan masuknya PSII dan PSI ke dalam pemerintahan. Tugas pokok dari kabinet ini adalah menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota Dewan Konstituante.
Namun sebelum menyelesaikan tugasnya, Kabinet Wilopo sudah harus meletakkan jabatannya. Keberlangsungan dari Kabinet Wilopo semakin terancam ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa terkait dengan pembebasan tanah milik Delhi Plantation Pioneering atau DPP yang sudah digarap penduduk, namun diminta untuk dikembalikan kepada pihak DPP-nya. Nah, dari peristiwa ini muncullah mosi di parlemen yang menuntut agar pemerintah menghentikan pengosongan tanah tersebut. Desakan-desakan inilah yang menyebabkan Kabinet Wilopo jatuh. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sostroamidjojo I yang dibentuk pada tanggal 30 Juli 1953. Kabinet ini bertujuan untuk melanjutkan tugas dari Kabinet Wilopo, yaitu menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota parlemen dan anggota Dewan Konstituante. Kabinet ini berhasil dalam politik luar negeri, yaitu dengan menyelenggarakan KAA atau Konferensi Asia Afrika pada April 1955, namun sekali lagi gagal dalam menyelesaikan tugas utamanya, yaitu menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia. Faktor penyebabnya adalah masalah pimpinan TNI AD yang berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952, di mana calon pimpinan TNI AD yang diajukan oleh kabinet ini ditolak oleh Korps Perwira sehingga timbul krisis kabinet. Menghadapi persoalan tersebut, parlemen mengajukan mosi tidak percaya kepada Menteri Pertahanan dan menarik Mr. Iwah Kusuman Sumantri dari jabatannya pada tanggal 12 Juli 1955. Dan tidak lama setelah itu, kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 24 Juli 1955. Di urutan kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang dibentuk pada tanggal 11 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota parlemen pada tanggal 27 September 1955 dan pemilihan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap meletakkan jabatannya setelah menyelesaikan tugasnya dan dibentuk kabinet baru hasil dari pemilihan umum tadi. Selain masalah pemilu, Kabinet Burhanuddin Harahap juga berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI AD dengan diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai KSAD pada Oktober 1955. Program lain yang berusaha dilaksanakan oleh kabinet ini adalah masalah politik luar negeri dan perundingan masalah Irian Barat. Dan di urutan ke-6 ada Kabinet Ali Sostroamidjojo II yang dibentuk pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang memiliki rencana 5 tahun yang isinya meliputi masalah Irian Barat, masalah otonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyihatan keuangan, dan pembentukan ekonomi keuangan. Namun kabinet ini gagal dalam memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar. Lemahnya Kabinet Ali II juga didasari pada masalah anti-Cina oleh pribumi yang melihat adanya kedudukan istimewa dari golongan ini dalam bidang perdagangan. Kurangnya tindakan tegas dari kabinet ini terhadap pergolakan yang ada menyebabkan Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan IPKI dan Masyumi menarik para menterinya dari kabinet sehingga pada tanggal 14 Maret 1957 Kabinet Ali menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Demisionernya Kabinet Ali II dan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah membuat Presiden Soekarno mengumumkan Undang-Undang
negara dalam keadaan darurat perang atau Stefan Orlokenbelek yang disingkat dengan SOB di seluruh Indonesia. Keadaan ini juga membuat angkatan perang memiliki wewenang khusus untuk mengamankan negara. Dan di urutan terakhir ada Kabinet Juanda yang dibentuk pada tanggal 9 April 1957. Kabinet Juanda merupakan zakon kabinet dengan tugas membebaskan Irian Barat serta menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Program kerjanya terdiri dari 5 pasal yang disebut sebagai Pancakarya dan isinya meliputi pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan RI, melanjutkan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat untuk kembali ke RI, dan mempercepat pembangunan. Untuk normalisasi keadaan RI yang diakibatkan oleh pergolakan daerah, Kabinet Juanda pada tanggal 10-14 September 1957 menyelenggarakan Musyawarah Nasional atau Munas untuk membahas permasalahan pemerintah, persoalan daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian, dan masalah Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada peta wilayah Indonesia setelah dilangsungkannya deklarasi Juanda, di mana batas kontinen wilayah Indonesia berubah dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil batas pulau terluar tanpa memasukkan wilayah Irian Barat, karena wilayah tersebut belum diakui secara internasional. Pemilihan umum 1955. Pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap melalui 2 tahap. Pada tahap pertama digunakan untuk memilih anggota parlemen pada tanggal 27 September 1955 dan pada tahap kedua digunakan untuk pemilihan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang yang dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Sedangkan Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun selama sidang-sidangnya, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar di antara usulan dasar negara yang ada. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden dengan 3 isi pokok, yaitu yang pertama, membubarkan Dewan Konstituante, yang kedua, menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan yang ketiga akan dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Baiklah, kita masuk pada pembahasan subbab 2, yaitu mencari sistem ekonomi nasional. Menurut Sumitro, pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru yang ia praktikkan dalam sektor perdagangan. Gagasan ini lalu dituangkan ke dalam program Kabinet Natsir yang disebut sebagai Plan Sumitro berupa program benteng. Namun program ini justru disalahgunakan oleh para pemilik lisensi yang dijual kepada pedagang Cina sehingga memunculkan perusahaan beristilah Alibaba. Usaha lain dari pemerintah adalah melalui gerakan ASAAT yang memberikan lisensi khusus kepada para pengusaha pribumi pada Oktober 1956. Namun kebijakan ini justru memunculkan golongan yang membenci kalangan Cina. Program lain juga diwujudkan melalui program
pembangunan 5 tahun yang bertujuan untuk mendorong munculnya industri besar, perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada usaha lain yang dulu juga terkenal untuk menekan laju inflasi, yaitu kebijakan Gunting Syafruddin guna mengurangi jumlah uang yang beredar. Sistem ekonomi liberal. Dulu Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh inflasi dan penumpukan hutang. Beberapa faktor yang mendukung adalah 1. Permasalahan jangka pendek berupa tingginya jumlah mata uang yang beredar dan biaya hidup yang meningkat. Lalu ada permasalahan jangka panjang berupa pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Ketiga, Indonesia tidak memiliki komoditas ekspor selain dari hasil perkebunan dan meningkatnya angka defisit. Yang terakhir adalah politik keuangan tidak dirancang oleh Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemerintah Belanda. Kebijakan yang ditempuh untuk permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan industrialisasi yang dikenal sebagai rencana Sumitra, yang mana sasarannya adalah pembangunan perusahaan dasar seperti pembangunan pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Kebijakan ini juga diikuti oleh peningkatan pangan, produksi, perbaikan sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing. Dilakukan pula perundingan finansial ekonomi atau FINEK pada 7 Januari 1956 di Belanda dengan mengajukan beberapa rancangan sebagai berikut, yaitu 1. Pembatalan persetujuan FINEK di KMB. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan pada hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan pada Undang-Undang Dasar Nasional tanpa diikat oleh perjanjian lain. Namun, rancangan tersebut tidak diterima oleh pemerintah Belanda sehingga Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956 sebagai bentuk pelaksanaan FINEK secara sepihak. Nah, itu tadi penjelasan dari sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Penjelasan saya kali ini bersumber dari buku paket Sejarah Indonesia kelas 12, edisi revisi 2016. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan bisa diambil poin-poin pentingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.